Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai laboratorium safety. Tidak sedikit dari kita yang berurusan atau bekerja di laboratorium, khususnya mahasiswa yang praktikum kesehariannya, itu memang di laboratorium. Ya, khususnya laboratorium kimia. Ya, bagaimana berlaku safety di dalam laboratorium kimia. Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, ya. Jadi, nah, safety yang pertama atau proses keselamatan yang pertama itu tentu saja dengan mengidentifikasi dan mengetahui semua simbol keselamatan atau safety simbol. Ya. Jadi, eh, misal ada simbol seperti ini, artinya bahan tersebut toksik, ya. Kemudian bahaya tersengat listrik dan lain sebagainya. Kemudian simbol ini akan mengingatkan para mahasiswa untuk bahaya yang mungkin terjadi, ya. Ya, misalnya di ruang bahan, ya, di ruang bahan mungkin ya simbolnya sesuai dengan eh, simbol MSDS dari bahan yang disimpan, ya. Misalnya simbol korosif, simbol mudah terbakar, simbol bahan toksik dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perlu adanya latihan dan penuh perhatian dalam bekerja di dalam laboratorium. Ya, ya itulah kenapa kita tidak bisa melakukan hal seenak kita di dalam saat bekerja di dalam laboratorium. Karena tidak hanya akan membahayakan diri sendiri, tapi juga akan membahayakan eh, pekerja lain yang bekerja dalam laboratorium dan juga fasilitas dalam laboratorium serta lingkungannya. Ya. Nah, mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh laboran atau asisten, ya, ini tentu saja kalau kita praktikum itu kan kita sudah mempunyai modul, ya. Ya, di dalam modul itu biasanya terdapat cara kerja yang sudah standar, ya. Cara kerja yang standar inilah yang kemudian akan menuntun kita mengerjakan pekerjaan di laboratorium tuh secara baik dan memenuhi kaidah-kaidah safety. Kemudian gunanya laboran itu adalah apabila kita mengalami kecelakaan kerja, ya, atau melihat area atau posisi yang tidak aman pada saat bekerja. Nah, disitulah peran laboran atau asisten, ya, untuk mengingatkan, eh, untuk diberitahukan kepada mereka supaya ada tindak lanjut dari eh, area atau kegiatan yang tidak aman tersebut. Nah, pengetahuan akan K3 tentu saja dimiliki atau diampu secara penuh oleh laboran maupun asisten. Ya, kemudian baca petunjuk lab, selalu mengikuti prosedur dengan benar, dan jangan pernah melakukan percobaan yang tidak diizinkan, ya, atau tidak ada izinnya. Karena apa? Setiap lab itu kan didesain sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada di dalamnya. Ya, apabila kita melakukan pekerjaan yang tidak sesuai, ya, maka ya mungkin saja desain labnya itu tidak eh, memenuhi K3 dari pekerjaan yang tidak ada izinnya ini. Ya. Jadi tentu saja akan terjadi kecelakaan kerja. Ya. Kemudian memakai pelindung mata saat apa namanya saat bekerja menggunakan bahan yang volatil, ya, bahan yang korosif, ya, yang mudah menguap saat bekerja dengan pemanasan atau api, ya, ya.
Kemudian ada flying debris, ya. Flying debris itu maksudnya partikel yang sangat kecil yang melayang di udara. Masih dengan air safety, ya, apabila terjadi kecelakaan kerja, ya, yang mana bahan kimia itu mengenai mata kita misalnya, ya. Ya, tentu saja kita harus melakukan apa yang dipersyaratkan oleh MSDS, Material Safety Data Sheet. Ya. Ya, misalnya eh, cuci mata menggunakan air yang mengalir, ya. Saya kita gunakan keran dengan air yang tergantung dengan bahan apa yang kita gunakan. Misalnya di sini kucurkan dalam air selama 15 menit dan beritahukan kepada tim medis. Kemudian hand glove, ya. Ya, hand glove ini dipakai biasanya untuk mentransport atau memindahkan bahan dengan bahaya terbakar yang tinggi, ya, atau bahan dengan temperatur yang tinggi. Kemudian hindari rambut panjang, ya, atau yang diikat. Ya, jangan memakai pakaian yang longgar yang bisa mengangkat api. Kemudian safety shoe, ya, minimal kita memakai sepatu yang ada talinya, ya, dan menutupi seluruh permukaan kaki dalam melakukan eksperimen. Kemudian untuk hand safety, jika bahan kimia yang tumpah pada kulit, kemudian beritahukan kepada asisten dan dibilas dengan air mengalir selama 15 menit. Nah, ini juga tergantung pada MSDS. Cucilah tangan setiap selesai melakukan aktivitas di laboratorium. Ya. Kemudian, cara untuk melindungi dari benda tajam, tentu saja kita memakai hand glove tadi. Kemudian apabila terjadi kecelakaan, akibat teriris atau tertusuk dari benda tajam, maka beritahukan pada asisten. Pecahan kaca sendiri itu tidak masuk ke dalam tempat pembuangan yang sama dengan tempat pembuangan sampah pada umumnya, ya. Ya, harus disediakan tempat khusus untuk barang-barang yang pecah atau pecahan kaca. Ya. Kemudian electrical safety, bahaya listrik. Tentu saja kita harus aware atau hati-hati mengenai bahaya listrik, ya. Hanya colokkan listrik ke tempat yang ada stop kontak listriknya. Kemudian cabut perlahan setelah digunakan. Jauhkan semua kabel listrik dan peralatan listrik dari air, ya. Kemudian jangan coba-coba melakukan melakukan percobaan dengan stop kontak misalnya yang menggunakan gunting, ya, yang merupakan konduktor yang sangat baik, ya. Tentu saja kita akan tersengat. Kemudian ada physical safety, ya, menangani semua peralatan dengan hati-hati. Kemudian jangan letakkan kabel di mana seseorang dapat berjalan di atasnya, ya, dan mendorong bangku atau kursi sampai keluar dari jalurnya. Kemudian apabila kita bekerja pada pekerjaan yang memiliki bahaya panas, ya, kita harus mengikat, ya, yang bagi yang perempuan mengikat rambut dan pakaian longgar ketika bekerja dengan api yang dibuka, misalnya melakukan pemanasan menggunakan kompor, ya. Ya, atau spiritus. Jangan pernah melihat ke dalam wadah ketika Anda memanaskan. Ini sangat krusial sebenarnya, sering dilakukan. Karena apa? Karena
tentu saja bahan kimia apabila dipanaskan itu kan dia akan mendekati titik didihnya, kemudian akan menguap. Ya. Uapnya itu ya tentu saja akan mempengaruhi atau menyebabkan bahan kimia tersebut menguap ya karena bersifat volatil. Kemudian jangan memegang titik akhir sebuah tabung reaksi yang dipanaskan pada diri sendiri atau orang lain. Ya, selalu gunakan gadget atau pegangan untuk mengangkat kontainer atau gelas kimia yang digunakan untuk pemanasan. Ya. Jangan memanaskan dalam wadah yang tertutup. Ini apabila wadah tertutup kemudian kita panaskan, tentu saja dia akan mengalami overpressure ya, karena semakin tinggi suhu dalam sebuah kontainer, maka dalam ruangan tertutup, maka tekanannya juga ikut naik. Ini akan menyebabkan yang pertama pasti akan menyebabkan ledakan, kemudian dari ledakan tersebut memungkinkan terjadinya bahaya-bahaya lain, misalnya kebakaran dan lain sebagainya. Ya. Apabila ingin memanaskan suatu atau mereaksikan dua bahan ya, di dalam wadah yang tertutup, lakukanlah pada bahan yang memang didesain untuk pressure yang tinggi atau tekanan tinggi. Contohnya adalah autoclave. Ya. Jangan pernah meninggalkan sumber panas tanpa pengawasan saja, kemudian dipanaskan logam dan bisa terlihat menjepit menggunakan kol atau sarung tangan sebelum menangani. Jangan letakkan gelas panas langsung di atas meja laboratorium atau di air dingin. Ya, tentu saja meja di laboratorium itu kan tidak semuanya terbuat dari keramik atau tidak semuanya terbuat dari bahan yang tahan panas ya. Contohnya ada meja yang masih terbuat dari kayu ya. Kemudian kita letakkan bahan yang panas, gelas panas ya tentu saja akan mempengaruhi permukaan meja. Kemudian chemical safety, bahaya bahan kimia. Ya. Baca semua label 2 kali sebelum mengeluarkan kimia dari wadahnya. Jadi jangan sekali-kali membuka wadah bahan kimia tanpa kita mengetahui bahaya apa yang akan terjadi apabila kita beroperasi menggunakan bahan tersebut. Hanya menggunakan jenis dan jumlah bahan kimia yang diinstruksikan. Ya. Kemudian jangan sentuh rasa atau bau bahan kimia kecuali diperintahkan. Itu mungkin sudah mengetahui ya. Ya, sekali-sekali cium bahan kimia tanpa adanya pengawasan atau tanpa adanya izin. Dan untuk memindahkan bahan kimia, tentu saja kita harus memindahkan bahan tersebut secara hati-hati, tutup wadah bahan kimia saat tidak digunakan. Kemudian ketika mencairkan asam ya, atau mencairkan basa, ini asamnya yang dituangkan ke dalam air, dalam labu takar. Bukan asamnya dulu yang dituangkan, baru airnya. Ya. Itu akan menimbulkan reaksi eksotermis, ya. Akan menimbulkan panas. Karena reaksi eksotermis tersebut kan reaksi yang menimbulkan panas dari pencampuran dua bahan. Ya. Kemudian ada juga animal safety ya pada laboratorium yang berkaitan dengan penggunaan hewan di dalam pekerjaannya. Ya. Tentu saja kita harus menangani organisme hidup ini dengan seizin atau memiliki izin asisten. Kemudian memperlakukan organisme hidup ini secara manusiawi, cuci tangan setelah menangani binatang. Ya. Kemudian treatment terhadap spesimen kerja kita. Ya. Ya, ini misal yang bekerja pada laboratorium bioproses misalnya ya.
Ya, tentu saja kita harus menghormati semua kehidupan spesimen di laboratorium. Ya, baik itu hewan sebagai spesimen percobaan, baik itu rekan kerja di laboratorium dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bad habit atau perilaku yang buruk pada laboratorium kimia. Ya. Mungkin harus dihindari perilaku-perilaku semacam ini. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai risk assessment dan juga hazard operability ya. Jadi kita akan bahas bagaimana cara mengakses atau menghitung sebuah risiko atau bahaya kerja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.